merupakan program, daripada, DIO, standar DIO, digital input output. Jadi untuk digital input output, atau untuk digital saya satukan dalam satu kali program di mana ada digital input dan ada digital output. Nah, digital, output-nya itu adalah sebuah, di sini saya di Proteus ini akan gunakan sebuah LED, sedangkan, digital input-nya saya gunakan tombol. Jadi, untuk input-nya itu ada di pin 2, kemudian untuk output-nya ada di pin 11. Dan sekali lagi pin 11 adalah pin di sini masih digital output. Walaupun sebenarnya pin 11 juga dapat digunakan sebagai, analog output. Nah, kemudian, eee, pada awal di sini kita agar ketika memulai program si, output-nya dalam posisi mati, maka di awal ini kan karena yang setup ini dieksekusi satu kali, maka, di awal kita berikan angka low dulu pada output-nya, kemudian, baru kita main, if then. Nah, si pin input kita, inisialisasi sebagai, nilai tombol, kemudian, nilai si pin 2 juga kita hanya membaca, digital nya saja. Jadi kita hanya akan digital read. Nah, kemudian kita gunakan if then ketika, misalnya, nilai daripada tombol atau si pin 2 itu sama dengan tinggi atau high atau satu, maka kita lakukan serangkaian prosedur ini, nyala mati nyala mati nyala mati dan sebagainya. Atau jika tidak terjadi apa-apa atau kita sebut else, maka si, lampu atau LED akan, mati. Nah, maka, selanjutnya adalah kita, apa ya, standar prosedurnya kita verify, kemudian, ini udah minggu kemarin ya, kemudian kita cari yang hex. Nah, ini sudah ada yang hex, kalau kebetulan saya ini sudah lakukan di, Proteus-nya, maka nanti di Proteus-nya kita langsung saja. Nah, ini sudah saya, download-kan ya, program tadi, tapi sekali lagi saya klik saja di sini. Oke, sebentar. Saya klik saja di sini, kemudian saya ambil di salah satu ini, kebetulan saya sudah ambil yang digital input hex tadi, klik OK, baru kita lakukan mulai, simulasi. Nah, perlu diingat tadi bahwa, PIN-nya, PIN-nya ada di mana dan sebagainya Anda harus ingat ya tadi ya. Kalau ini sebelumnya saya udah lakukan di PIN 13 sih. Di PIN 13 walaupun tadi di PIN 11 ya. Di PIN 13 karena kebetulan, mungkin, saya menampilkan yang berbeda, karena saya banyak sekali, programnya saya mungkin tertukar karena banyak. Tapi intinya adalah Anda harus tahu, yang Anda program di PIN berapa di sini, kemudian Anda rangkai PIN tersebut. Di sini kebetulan PIN-nya PIN 13, kemudian, input-nya kebetulan sama, 2, kemudian, ketika kita pijit si tombol tersebut, maka akan seolah-olah memberikan sinyal kepada Arduino. Nah, di sini ada sedikit, apa ya, istilahnya saya hanya ingin membuka wawasan bahwa sebenarnya sekali lagi ketika kita punya tombol dan lampu, sebenarnya kita nggak usah repot-repot punya Arduino kan. Intinya adalah ketika saya pijit, maka lampu nyala, sudah selesai urusan, ngapain kita pakai Arduino. Nah, saya ingin menunjukkan apa sih bedanya antara digital input output tanpa Arduino dengan Arduino. Jadi kalau misalnya sistem Anda cukup pengen dengan begini saja cukup, selesai, jangan perlu atau tidak usah lagi, menggunakan Arduino.
Nah, kemudian tapi karena yang akan kita lakukan tadi, ketika kita pijit si tombol ini akan ada prosedur tertentu pada lampunya, misalnya kita pijit lampunya, kedip-kedip seperti itu. Nah, walaupun saya pencetnya satu kali ya, tapi lampunya kedip-kedip, Anda bisa lihat lagi nanti di programnya, sekali lagi programnya akan saya bagi nanti di chat, maka di dalam sebuah sistem, digital input output yang menggunakan Arduino, maka kita bisa melakukan, apa ya, seolah-olah kalau di dalam sistem desain itu adalah degree degree of freedom-nya atau perluasan daripada kreasinya akan jauh lebih luas dibandingkan kita hanya menggunakan tombol dengan lampu. Kalau tombol dengan lampu, eee, tidak ada kreasi lain selain daripada tombol dipijit nyala, tombol dilepas mati. Tapi kalau kita menggunakan Arduino, sekali pijit, kita bisa melakukan berbagai, variasi, bisa nyala-nyala, mati-mati, atau bisa nyala terus, sekian detik kemudian baru mati, bisa. Nah, sehingga dengan menggunakan Arduino, sekali lagi kita dapat melakukan kreasi yang lebih banyak. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, "Apa sih, R di sini lakukan?" Gitu seolah-olah. Nah, ini sebenarnya tadi, di sini mencegah daripada, tombol 2 ini, digitalnya tidak pas atau mengambang, sehingga saya berikanlah R dengan ground. Artinya apa? Ketika saya lepas ini tombol ke VCC atau ke 5 volt tidak, maka seolah-olah si tombol tersebut adalah nol. Nah, kenapa ada R? Agar kalau tidak ada R, begitu saya pijit tombol, maka dia akan short atau akan, tegangannya akan terjadi hubung singkat antara positif dengan negatif. Maka itu diberilah R sebesar 10 kilo ohm. Mungkin saya besarin dikit, oke. Maka nah Anda bisa lihat, sorry, Anda bisa lihat di sini 10 kilo ini, walaupun dia seolah-olah, dari positif langsung, ground, itu tidak akan terjadi hubung singkat karena ditahan oleh 10 ohm. Namun ketika dia terlepas, ini dapat kita pastikan ini warnanya biru, dapat dipastikan bahwa pin tersebut adalah 0 volt, maka tidak akan ada terjadi kondisi melayang atau kondisi tadi di antara 0,7 sampai 3 volt. Maka di sini kita sebut dengan pull down. Oke, saya akan buka, program berikutnya, namun sebelumnya saya buka dulu untuk Proteusnya, baru nanti kita masuk di, nah ini saya contohkan persis seperti tadi ya, persis seperti tadi, tapi kita gunakan output-nya adalah speaker. Nah, output speaker ini tentu saja, kalau Anda tahu speaker ya, speaker itu, adalah mengeluarkan gelombang suara. Gelombang suara itu adalah frekuensi tinggi dan analog. Sehingga kalau misalnya ini saya hanya mencontohkan saja, sehingga kalau Anda menggunakan, ini programnya sama dengan yang tadi dan menggunakan output-nya speaker, maka hasilnya, jika speaker diberi tegangannya, sebentar, jika speaker diberi tegangannya speaker diberi tegangannya digital, maka yang terjadi adalah, nah, saya speaker dikasih tegangannya, digital, maka hasilnya, oke sebentar, mungkin perlu saya ganti dulu. Nggak kedengaran. Oke, sebentar. Jadi kalau seharusnya ada ya suaranya ya, tapi saya nggak tahu apakah Anda bisa dengar atau enggak. 13, kenapa ya dia nggak kedengaran ya? Jadi intinya ketika,
sebentar. Digital in 1. Ini benar-benar ya. Bentar, saya lihat dulu. Oh, batasan salah, sorry. Digital. Nah, ini. Kalau nanti mohon saya infokan ya, Anda bisa dengar nggak suara speaker ini? Ini jadi programnya sama persis seperti tadi di pin 13. Kemudian saya pijit. Oke, Anda bisa dengar nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada tak 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 gitu, nggak ada? Kedengar, Pak. Ada, Pak. Oh, itu tadi ya saya. Ada, Pak. Iya, sebentar. Saya ulangi lagi ya. Oke, ada ya? Ada. Pak. Nah, Ada, Pak. sip. Ya, itu gambaran bahwa jika speaker kita kasih keluaran digital. Jadi hanya nyala mati, maka hanya seolah-olah kayak blep 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 blep. Nah, maka dari itu kita perlukan saya stop share screen dulu atau saya buka dulu ini ya. Oh, saya buka dulu yang saya buka dulu Proteus yang untuk speaker tapi menggunakan oh, salah saya ya. Oh, malah ketutup ya, sebentar. Oke, Proteusnya malah ketutup. Sebentar, saya perlu buka lagi. Ya, sambil menunggu Proteusnya, saya share dulu yang saya share yang analog out. Jadi hari ini analog dulu. Nah, untuk yang untuk analog inputnya mungkin saya share aja ya di grup aja. Karena di sini takutnya waktunya juga kita sudah jam 5. Nah, ini untuk analog output. Nah, jadi pinnya pin 11 itu pin analog yang ada tanda petirnya untuk output. Kemudian angka yang kita berikan adalah angka 0 sampai 255. Saya hanya beri angka random saja. Jadi nanti di programnya kita langsung si speakernya bunyi. Ini adalah angka random, nanti angka-angka random ini kita akan kirimkan kepada speaker. Ini udah saya verify ya. Kita langsung ke Proteusnya. Oke, ini suka agak lama. Jadi yang analog sekali lagi dia 8 bit. Jadi angkanya adalah maksimalnya 255. Jadi angkanya kita bisa buat dari 0 sampai 255. Namun untuk lampu mungkin ya seolah-olah kalau Anda menyalakan lampu redup sampai menyala, mungkin kalau misalnya Anda kasih output 250 sama 240 itu nggak terlalu kerasa gitu, beda antara nyala dan mati. Tapi kalau speaker mungkin masih kerasa ya. Nah, ini tadi program yang ngacak dari 0 sampai 255 saya kasih acak. Oke, ini kita buka dulu. Oke, nanti infokan ke saya juga apakah Anda dengar suaranya atau tidak ya. Oke, kita langsung. Oke, ini kita pindah. Sorry, ini lupa. Saya ini harus pindahkan dulu ke 11. Oke, kita mulai lagi. Ya, bisa dengar suaranya nggak?
Suaranya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Ada apa? Oke, jadi, itu contoh daripada analog output. Jadi, sebenarnya kalau misalnya Anda punya waktu, Anda ingin berkreasi, Anda cari nada-nadanya, kalau nggak salah di Google juga ada nada dari speaker Arduino misalnya, jadi do itu misalnya, analog output berapa, nah Anda bisa bikin lagu sebenarnya. Kalau yang suka main musik lah gitu ya, Anda bisa bikin lagu di sini karena saya nggak bisa, jadi saya cuma ngacak aja, hasilnya jadi kayak kode Morse atau kode di apa ya, kayak kode-kode aja gitu. Nah itu sebenarnya Anda bisa bikin lagu misalnya pakai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kemudian temponya, berapa dan sebagian lama itu. Jadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya itu adalah output antara 0 sampai 255, kemudian temponya itu delay-nya Anda mainkan. Nanti sekali lagi programnya saya berikan, di chat ya. Seperti itu, baik.